Selamat malam Kak Cynthia. Iya, maaf nih ganggu waktunya, minta waktunya. Saya nih ini sama teman-teman nih, ada Erika, Melinda sama Holis, mahasiswa manajemen mata kuliah pemasaran jasa dari Universitas Azlam Palu. Nah, iya, Kak Cynthia, dikenalnya apa nih? Cynthia Nababan? Cynthia aja, ke Cynthia Nababan sih. Nah, maksudnya usahanya dikenalnya apa? Cynthia Nababan tetap. Cynthia Nababan, profesional makeup artist. Iya. Layanannya Cynthia Nababan, Mua Cynthia Nababan ini dimulai kapan nih Kak? Sejak kapan? Mulainya sih dari tahun 2016. Awal mulai karir ke makeup artist. Tapi untuk jenjang karirnya belajar di dunia kecantikan mulai tahun 2012. Setelah tamat sekolah kecantikan di SMK itu. Terus lanjut kerja di salon dulu. Terus habis kerja di salon, buka usaha di tahun 2018. Tuh, untuk fullnya buka studio makeup. Ternyata Cynthia Nababan Muay ini udah lama nih ya. Iya Kak. Prosesnya sudah lama dari 2012 terus ke 2016. Iya, terus buka studio ke 2018. Kurang lebih 6 tahun ya Kak ya. Iya. Oke, dengan model-model pelanggan yang dilayani nih. Lumayan Kak, mulai dari karakter A sampai Z kayaknya sudah semua. Iya. Ini Kak Cynthia, bagaimana Kak Cynthia nih melakukan untuk memastikan bahwa fasilitas, peralatan dan karyawannya Kak Cynthia itu memiliki penampilan yang menarik dan profesional? Biasanya sih untuk ketentuan pemakaian seragam saya belum menentukan pakai seragam apa. Tapi biasanya kami pakai dress code. Untuk kalau kami mau turun home service ke hotel atau ke rumah-rumah klien untuk melakukan jasa wedding, untuk makeup wedding, kami kadang minta untuk tim-tim yang lain sebisa mungkin pakai pakaian yang rapi. Misalkan kemeja dengan celana, jangan memakai pakaian yang terlalu seksi untuk menghargai kita sendiri, baik juga ke klien kayak gitu. Jadi cantik, menarik, itu nggak harus, maksudnya penampilan menarik itu nggak harus cantik gitu ya Kak ya? Iya, intinya rapi sih Kak. Untuk juga sih pandangan orang ke kita, membangun image-nya kita, nggak pakaiannya itu sembrono kayak gitu. Apa ada kriteria tertentu agar menjadi prioritas dilayani terlebih dahulu? Contohnya itu Kak, kayak misalnya ini lagi banyak customer, terus ada salah satu klien kakek itu yang request makeupnya agak susah dan mungkin itu membutuhkan waktu lama, jadi tetap itu dilayani lebih dahulu atau dia dikasih ke belakang dulu gitu. Untuk pelayanan sih kita tidak memilih, entah dia mau yang bahasanya kami itu rempong. Gitu. Kalau dia kliennya lebih rempong atau apa, kami nggak milih. Kami itu kadang bikin sistem giliran, siapa yang duluan datang itu duluan dikerjakan. Baik dia rempong atau tidak, tetap sesuai dengan giliran. Iya, sesuai dengan urutan. Tapi tetap yang rempong itu akan memakan waktu lebih lama. Begitu. Tapi tetap intinya kami tetap sistem giliran. Siapa duluan datang, dia duluan dikerjakan. Meskipun dia bookingnya duluan. Atau dia bilang, Kak saya mau datang jam sekian, tapi ternyata jam mundur gitu, klien duluan lain yang datang, tetap yang pertama datang dikerjakan kayak gitu. Oke, Kak Cynthia, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak dapat memastikan untuk klien itu bisa dengan mudah mendapatkan bantuan atau info dalam pelayanan makeup wedding? Bagaimana kakak dapat memantau waktu respon layanannya kakak? Oke, untuk jawabannya, untuk saat ini sebenarnya admin dipegang oleh saya sendiri karena belum ada admin resmi yang ada di Cynthia Nababan. Untuk saat ini respon untuk membalas klien itu kadang saya akan membalasnya secepat mungkin. Kalaupun saya terlambat dalam pembalasan chat WA klien, saya akan meminta maaf atas keterlambatan pembalasan chat WA-nya. Kemudian untuk respon kembali ke klien, saya akan follow up kembali kliennya setelah 3 hari kemudian bagaimana untuk kelanjutan bagaimana dia mau mengambil paket atau tidak. Kemudian untuk kepercayaan klien tersebut sudah deal ke kita, kalaupun dia deal, saya akan memberikan dia kwitansi setelah dia memberikan DP, baik itu secara virtual maupun secara langsung.
Jadi lebih baik sih untuk di Cynthia Nababan itu lebih baik kliennya datang langsung. Iya, jadi untuk konsultasinya lebih gampang untuk seperti itu. Terus untuk lihat-lihat baju juga lebih gampang untuk dia fitting baik laki-laki maupun perempuan. Iya, Kak Cynthia punya strategi apa nih untuk biar layanannya Kak Cynthia ini tetap konsisten gitu? Oke, untuk strategi pelayanannya Cynthia Nababan, biasanya Cynthia Nababan itu akan melakukan pelayanan yang sama rata, Kak. Baik itu pelayanan dari paket A sampai Z, mau itu paket yang termurah ataupun paket yang termahal, pelayanan tetap sama. Mau kliennya itu rempong mau tidak, tetap itu pelayanannya sama. Kalau ada klien yang mau minta tolong, misalnya Kak, saya fotografer belum ada nih, kira-kira ada kenalan nggak Kak? Sebisa mungkin saya akan memperkenalkan teman-teman yang lain, baik itu vendor-vendor yang saya kenal. Dia kalau membutuhkan apa, Kak saya butuh apa, saya akan bantu. Istilahnya kita peduli ke klien gitu. Dengan cara kita peduli, kliennya akan senang ke kita. Berikut juga kalau dia senang, dia akan memberi lagi ke saudara-saudaranya yang lain. Oh, Cynthia Nababan itu dia kualitasnya baik begitu, orangnya juga ramah seperti itu. Apa ya, kalau misalnya kita tanya-tanya vendor lain tuh gampang gitu. Iya, responnya mau menjawab, tidak pelit lah kayak gitu. Kak Cynthia, apa saja yang Kak Cynthia lakukan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi? Dan bagaimana Kak Cynthia membangun kepercayaan dan rasa aman bagi pelanggan? Untuk memastikan kinerja karyawan, biasanya saya ngetesnya secara langsung seperti itu. Karena kalau hanya interview, kita nggak akan tahu kinerjanya itu seperti apa. Jadi kadang saya melihat dulu dia kerjanya, apakah dia cepat responnya ke klien atau tidak, apakah dia tanggap dalam bekerja atau tidak, apakah hasil yang dia kerjakan bagus atau tidak. Jadi kadang kalau kriteria saya hasilnya tidak memuaskan, saya akan tegur atau saya akan memberi informasi ke dia, sebenarnya harus seperti ini. Harus seperti ini yang dilakukan kalau di Cynthia Nababan, harus sesuai dengan ketentuan Cynthia Nababan. Terus untuk membangun kepercayaan klien ke kita, bagaimana caranya? Biasanya saya akan memastikan hasil dari makeup saya sama dengan yang dilihat orang lain. Apa yang saya posting itu sama dengan yang orang lihat. Jadi sebisa mungkin nggak menggunakan filter. Kalaupun menggunakan filter kadang milih-milih ya, itu sebisanya hanya untuk menerangkan ruangan doang, tapi tidak untuk hasil makeup. Karena kalau kita menggunakan filter, terus orang lihat hasil makeupnya kita secara langsung tidak sesuai, otomatis orang akan kecewa sama kita. Iya. Jadi akhirnya orang nggak percaya lagi sama kita. Oh, itu tukang makeupnya tipu-tipu, hasil karyanya nggak sesuai kayak gitu. Kak Cynthia, terima kasih nih dari Kak Cynthia. Kami jadi tahu nih layanan yang diberikan Cynthia Nababan, terus bagaimana Cynthia Nababan menjaga kualitas layanannya ya. Seperti itu, terima kasih waktunya Kak Cynthia. Ya, mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih ya Kak. Baik, kesimpulan dari kelompok 3. Menurut kami, MUA Cynthia Nababan mampu memahami dimensi kualitas layanannya yang terdiri dari TERA. Ya, wujud dimensi tangible dari Cynthia Nababan adalah menggunakan dress code ketika memberikan pelayanan, serta menghimbau seluruh karyawan berpenampilan rapi, bersih, dan menarik. Terkait dengan empati, MUA Cynthia Nababan pada prinsipnya menerapkan sesuai urutan pesanan. Namun jika klien tersebut belum datang dan klien selanjutnya sudah datang, maka Cynthia Nababan akan melayani terlebih dahulu klien yang sudah datang. Kemudian Cynthia Nababan juga tidak membedakan pelayanan pada klien dengan paket yang lebih murah atau yang lebih mahal. Jadi Cynthia Nababan ini selalu berupaya memberikan layanan terbaik untuk pelanggannya. Untuk responnya, layanan yang diberikan Cynthia Nababan berupa di mana Cynthia secepat mungkin membalas pesan dari klien, baik itu melalui WA atau media sosial seperti Instagram. Cynthia Nababan juga membalas pesan klien yang terlebih dahulu mengirimkan pesan. Jadi sistemnya itu antrian. Nah, untuk memudahkan juga dan mengoptimalkan layanannya, Cynthia menyarankan kepada klien untuk bertemu langsung di studionya agar lebih memahami kebutuhan pelanggan
dan pelanggan bisa menyampaikan apa yang diharapkan atau menjadi kebutuhannya. Iya, Cynthia Nababan juga selalu berupaya membantu semaksimal mungkin seperti ketika pelanggan butuh informasi, fotografer, video, dan lain-lain. Beliau tidak segan merepresentasikan sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk jaminan kualitas dan untuk menjaga kepercayaan pelanggan, Cynthia Nababan melakukan proses backup. Cynthia selalu mendampingi semua asistennya, tidak segan mengoreksi dan mengarahkan karyawannya. Untuk meyakinkan pelanggan, pada proses akhir yang dilakukan Cynthia Nababan tidak pernah menggunakan filter kamera, hasil foto dan video proses makeup sesuai dengan kamera aslinya. Baik, sekian dari hasil tugas kami tentang kualitas layanan Cynthia Nababan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.